Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 23 Agustus 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU/USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin ya. Seperti yang sudah saya plotkan kemarin itu kan di sini ada yang namanya area supply ya kan. Di sini ada area supply terdekat yang dimana kalau dilihat supply di sini itu kemarin intact ya, dalam artian jika teman-teman ada yang open sell kemarin di sini ya kan. Yang dimana konfirmasinya itu ada di M30 dan terjadi di jam 4 di jam 5 sore ya, jam 4 jam 5 ini ya. Misalnya teman-teman open setelah bullish setelah bearish engulfing di sini ya. Setelah bearish engulfing teman-teman open dengan stop loss seperti yang saya bilang adalah taruh di 19.05, dan benar aja ketika harga naik, harga itu berhenti di 19.04,50 ya. Harga itu tidak pas naik sampai ke 19.05 yang pada akhirnya harga itu langsung membuat penurunan sangat jauh ke bawah, dropnya itu bahkan sampai ke 18.89. Dan jika teman-teman ada yang ambil profit, ya berarti teman-teman sudah keluar ya. Karena sekali lagi apa yang sudah saya katakan kemarin, jika teman-teman ada yang ambil sell di sini, TP maksimal adalah di 1885 ya. Ingat, saya katakan adalah TP maksimal. Untuk masalah TP 1/1 itu kembali lagi ke teman-teman sendiri. Ya, entah itu di 1/1 teman-teman bisa keluar, karena kalau dilihat 1/1 itu kan ada di 1892, dan kemarin itu jika harganya turun sampai ke paling bawah kemarin di sini itu risiko rasionya adalah 1,6. Jadi dengan 60 pip stop loss kemarin, take profit kemarin bisa mencapai di 97 pip. Ya, jadi jika sudah merasa 1/1 sebaiknya teman-teman itu pasang SL plus atau keluar setengah atau pasang BEP seperti ini. Ya sudah, itu sudah teman-teman sudah bebas dari resiko trading. Jadi silakan mau kena SL silakan, mau gimana pun ya sudah, seperti itu ya kan. Dan ternyata benar aja harga itu ketika dia masuk sampai ke sini harga itu drop. Tapi permasalahannya adalah dropnya itu tidak sampai ke 1885 seperti itu. Dan kalau dilihat di sini ya, apakah sekarang harga itu bisa melewati 1900 dengan mudah? Well, yang pertama adalah ini zona ini sudah tidak valid ya, sudah tidak fresh, sudah tidak bagus karena ini sudah pernah di break kemarin ya kan. Harga itu di break, jadi kita bisa delete area ini. Terus kalau kita lihat harga sekarang apakah bisa sampai lebih tinggi dari 1900? Well, permasalahannya adalah kalau kita lihat pertama kita selain dari 1900 ya kan, seperti yang sudah saya katakan kemarin, 1900 memang menjadi area yang sangat penting untuk saat ini. Yang kemudian adalah harga itu sudah break area trendline ya kan, yang dimana sekiranya kemarin itu terjadi false break ya, yang dimana di time frame 4 pun kita bisa melihat ini yang namanya bearish engulfing ya. Di sini ada bearish engulfing juga, tapi harga sudah break trendline tapi masuk lagi, tapi kemudian harga bergerak naik lagi. Jadi trendline ini kita bisa delete aja ya. Padahal kemarin kalau kita lihat berdasarkan berita dari segi existing home sales ini ya memang mengalami penurunan. Tapi dari segi manufacturing index ini mengalami kenaikan dari -9 ke -7 ya, setidaknya lebih baik tapi masih minus sih, seperti itu. Terus sekarang apakah kita bisa open buy untuk counter ya kan, untuk counter? Permasalahannya adalah seperti ini. Di daily memang kita melihat bullish candle yang signifikan, dan jika teman-teman melihat tiga bentuk candle ya. Jika teman-teman ini melihat sebagai apa ya? Ini saya lupa nih, evening star atau morning star ini, saya lupa ya. Jadi antara dua itulah, tapi kayaknya sih morning star sih ya. Karena morning star itu kita harus bangun. Jadi sepertinya ini seperti morning star, tapi permasalahannya adalah Morningstar di sini tidak bisa dikatakan
valid 100%. Kenapa? Karena di tanggal 17 Agustus kemarin bentuk bodinya ini itu sangat kecil dibandingkan dengan ekornya yang sangat panjang. Terkecuali besar body candle-nya kemarin di tanggal 17 Agustus adalah sebesar ini. Ya, terkecuali besar body candle-nya adalah sebesar ini. Ini nggak mau dia. Misalnya besar body candle-nya sebesar ini ya, misalnya sampai setinggi 1897 misalnya. Tapi permasalahannya karena tidak seperti itu, ya ini saya tidak bisa pastikan ini sebagai saya tidak bisa mengkategorikan ini sebagai yang namanya morning star ya. Tapi kalau salah pokoknya antara morning atau evening star yang berada di bawah ya. 3 candle yang tengah-tengah doji, yang di sini merah kemudian hijau. Pokoknya di bawah itu saya lupa antara morning atau evening star, tapi seingat saya sih ini morning ya, morning star, pattern morning star. Jadi karena ini di sini saya tidak bisa katakan sebagai morning star karena ya body candle di tanggal 17 Agustus di sini kurang besar, tidak sebesar yang ada di tanggal 21 Agustus kemarin, ya kan. Lalu kenapa saya belum bisa katakan ini untuk kita buy sekarang? Permasalahannya adalah candle kemarin ya tutup di bawah 1900, jadi belum bisa dipastikan untuk pergerakan XAUUSD itu bisa bergerak naik sampai ke atas. Karena kalau dilihat kita masih punya batasan-batasan resisten yang cukup kuat, apalagi kalau dilihat pada hari ini secara berita kita ada satu berita yang bisa dikatakan cukup penting, yaitu di nanti malam, yaitu tentang flash manufacturing PMI dan juga flash services PMI, yang dimana untuk saat ini dari segi flash manufacturing PMI diperkirakan akan turun sedikit dari 49 ke 48,9. Lalu dari segi flash services PMI dari 52,3 ke 52,1. Jika nanti malam manufacturing PMI-nya berhasil keluar di atas 50, maka itu akan menjadi kejutan yang sangat luar biasa di market. Lalu jika nanti malam juga services PMI di sini bisa drop di bawah 50, itu akan sangat menjadi kejutan juga. Karena untuk saat ini angkanya adalah diperkirakan manufacturing PMI di Amerika itu akan masih di bawah 50, sedangkan dari segi services PMI akan masih stay di atas 50. Jika angka yang keluar di sini campur aduk ya, misalnya di sini merah kemudian di sini hijau, ataupun di sini masih di bawah 50 kemudian di sini masih di atas 50, ya sudah pergerakannya untuk nanti malam akan masih cenderung flat saja. Karena kalau kita lihat di daily sekarang ya, ini teman-teman bisa lihat bahwa bahkan di daily pun teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan untuk di XAUUSD itu masih dalam kondisi bearish ya kan. Ini teman-teman bisa tarik ya, ini salah, ini dia membuat seperti ini. Nah, dia sudah membuat yang namanya new lower low ya, dia buat new lower low, dia tinggal membuat yang namanya new lower high. Jadi kalau dia mau tarik Fibonacci ya, mau tarik Fibo dari sini sampai sini, jika pun harga bergerak naik, naiknya pun di sini masih hanya sekedar retracement aja ya. Nah, sekali lagi market saat ini itu masih cenderung bearish banget. Jadi belum bisa saya katakan untuk bisa ambil buy untuk jangka panjang, saya rasa enggak ya. Karena sekarang marketnya masih bearish. Kalau teman-teman mau counter untuk ambil posisi buy, ya dipersilahkan, karena untuk saat ini saya rasa sih memang angka ataupun pergerakan dari XAUUSD kemungkinan akan mengalami retracement ke atas. Tapi ingat, jika teman-teman sekali lagi melawan yang namanya trend, sebaiknya jangan terlalu lama pegang open posisinya, karena bisa aja Fibo yang saya tarik di sini yang dari tanggal 20 Juli di sini sampai ke yang terakhir kemarin ya. Yang terakhir di tanggal 17 Agustus kemarin, yang ada di tanggal 21 Agustus kemarin, bisa saja harga itu berhenti di 23,6 kemudian lanjut turun, itu bisa aja. Ya, bisa aja harga turun sampai di 38,2 kemudian turun 50% dan sebagainya. Jadi diingat Fibonacci di sini sebagai batasan teman-teman jika ada yang ingin counter open posisi buy. Kalau sekarang untuk kita bisa open posisi sell ya, untuk ambil posisi sell saya rasa
ambil posisi sell saya rasa masih bisa, tapi di sekitaran area di bawah ini ya. Yang pertama kita punya area support become resistant di sini. Yang dimana di sini kita ada satu area supply kecil ya. Satu supply kecil yang dimana area supply ini berhimpitan juga dengan kita punya yang namanya support become resistant yang ada di harga 1910 ya. Yang ada di 1910 di sini. Ya. Ini saya genapkan jadi 1910 ya supaya tidak bingung. Nah, di sini ya. Walaupun besar candlenya sih tidak sebesar itu sebenarnya, tapi ya bisa dikatakan untuk garisnya seperti itu. Untuk saat ini, area resisten saat ini adalah di 1910 dan yang terdekat adalah di sini. Ini dekat banget sih ya, ini dekat banget. Jadi kalau dilihat resisten sekarang itu ada di 1905 ya, 1905. Nah, seperti ini 1905. Oke. Sampai di 1905. Terus sekarang apakah kita bisa sell lagi di 1905? Saya rasa sih agak sulit ya. Saya rasa agak sulit. Tapi kalau teman-teman mau pakai ambil posisi buy ya. Kalau mau ambil posisi buy, saya rasa sih agak sulit juga karena di sini selain karena candlenya di sini sangat banyak noise-nya, ini juga support resistannya juga sangat berhimpitan. Yang pertama di 1910, kemudian ada di 1920. Ya, jika 1920 ini di break, maka akan lanjut sampai ke 1930. Jadi untuk saat ini angka-angka genap seperti di 1905, 1910, 1920 itu menjadi area resisten untuk saat ini. Jadi setiap harga itu masuk ke area resisten di 1905, 1910 itu kemungkinan kan masih menjadi tahanan yang bisa dipakai untuk ambil posisi. Tapi kalau mau ambil posisi sekarang di 1905 sih saya rasa agak worry ya. Walaupun pergerakannya ini kemungkinan bisa mantul ya. Tapi saya rasa mantulnya sih tidak akan terlalu panjang di sini ya. Yang pertama ingat ini kita sudah melewati area supply kemarin ya kan. Jadi kalau ada harga itu bisa mantul lagi di 1905, ya berarti teman-teman stop lossnya cukup pendek aja, taruh di 1907, ya nggak usah terlalu jauh. Lalu jika harga itu break 1907, ya kita masih punya kesempatan lagi sekali untuk menunggu harga itu sampai di 1910. Ya, tapi kalau saya pribadi sih lebih prefer untuk ambil nanti di 1910. Jadi ini akan saya delete aja supaya tidak bingung ya. Jadi kalau mau nanti ambil posisi, saya rasa lebih baik menunggu di 1910 di sini ya. 1910 di sini untuk bisa bergerak turun sampai ke 1900. Untuk stop loss di mana? Well, untuk stop loss untuk saat ini pendek aja, berarti kita taruh di misalnya nanti open di sini ya. Nggak usah lah taruh stop loss di 1920 ya. Kita taruh aja stop lossnya itu di 1915 ya. 1915 dengan take profit maksimal, sekali lagi saya katakan maksimal adalah di 1900. Terus misalnya kalau harga memang nanti naik sampai ke 1910, apakah kita boleh ngebuy? Ya kalau teman-teman mau ngebuy sih silahkan, tapi permasalahannya adalah stop loss teman-teman agak jauh ya. Kenapa? Mau tidak mau stop loss teman-teman harus taruh di 1885 karena ini merupakan valid support ya. Valid support di sini. Kalau teman-teman mau nekat setelah teman-teman mau nekat setelah harga itu break 1900 kayak sekarang, mau ambil posisi buy ya, mau ambil posisi buy misalnya, ini saya geser sedikit ya, mau ambil posisi buy misalnya, stop lossnya mau taruh di mana, mau taruh di swing yang mana, mau taruh swing di sini bisa, tapi kan permasalahannya kita punya support di sini. Lebih baik di sini memang ya, lebih baik di sini. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang lebih pendek lagi swingnya ada di 1895 ya. Bisa taruh di sini stop lossnya. Jadi jika harga break di bawah 1895, enggak kemungkinan harga kan masih akan melanjutkan penurunan sampai ke 1890 ya. Jika teman-teman mau ambil posisi buy, tapi
Ya silahkan sih kalau mau nge-buy silahkan, tapi kalau saya pribadi sih enggak. Saya lebih prefer untuk menunggu sekalian harga itu di 1910 untuk nanti bergerak turun ke bawah ya. Jika ada yang mau ambil posisi buy, bisa tunggu sampai ke 1910 untuk take profitnya ya, seperti itu. Kalau mau nunggu nanti berita nanti malam keluar sebelum open posisi juga lebih baik, nggak apa-apa ya. Karena untuk nanti malam berita di sini saya rasa akan cukup berpengaruh, tapi tidak akan terlalu besar banget berpengaruhnya. Oke? Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.